Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya dari Wanda. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang problematika kronologi pewahyuan Al-Quran. Sebelumnya, problem yang pertama adalah problematika kronologi Al-Quran. Apa itu problematika? Problematika diambil dari kata bahasa Inggris yang berarti problematik, yang artinya persoalan atau persoalan, masalah atau permasalahan. Adapun problem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang masih belum dipecahkan, sedangkan masalah sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi problematika adalah persoalan suatu permasalahan, suatu permasalahan atau persoalan, permasalahan atau masalah. Sedangkan kronologi, apa itu kronologi? Kronologi diambil dari istilah dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani yakni kronos. Kronos yang artinya adalah waktu. Kronos yang artinya waktu dan logi yang artinya adalah ilmu. Bagus dalam ilmu, maka disimpulkan kronologi adalah ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu. Adapun kronologi secara istilahnya adalah ilmu tentang waktu yang menjadi ilmu bantu sejarah dalam menyusun peristiwa atau kejadian sesuai urutan waktu terjadinya. Jadi problematika kronologi Al-Quran adalah permasalahan yang menerangkan tentang permasalahan tentang sebuah sejarah ataupun peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi di sini akan problematika kronologi Al-Quran akan menjelaskan permasalahan tentang terjadinya peristiwa atau sejarah atau kisah tentang waktu-waktunya turunnya Al-Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran, sejarahnya, kisahnya waktu turunnya Al-Quran, turunnya ayat-ayat Al-Quran, ataupun bagaimana kejadian-kejadian turunnya ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, di sini problematika kronologi Al-Quran dari Abu Al-Qasim Al-Hasan Ibnu Habib Al-Naisaburi, sebagaimana dikutip As-Suyuti, misalnya menegaskan bahwa seseorang tidak berhak berbicara tentang Al-Quran tanpa bekal pengetahuan kronologi pewahyuan yang memadai. Jadi kita diminta ataupun kita harus mengetahui sejarahnya atau kisahnya atau asbabun nuzul tentang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, riwayat-riwayat yang dipermasalahkan di sini biasanya mengungkap bahwa bagian-bagian tertentu Al-Quran diwahyukan sehubung dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya surat ke-8 itu adalah surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal di sini dihubungkan dengan adanya perang Badar. Terus selanjutnya ada surat ke-33. Surat ke-33 adalah surat Al-Ahzab. Al-Ahzab di sini dihubungkan dengan perang Khandaq. Adapun surat ke-48 adalah surat Al-Fath. Surat Al-Fath di sini dihubungkan dengan perjanjian Hudzaibiyah. Nah, itu
adalah permasalahan-permasalahan tentang tentang terkait riwayat-riwayat yang dipermasalahkan mengungkap bahwa bagian-bagian tertentu tentang perhubungannya ada tentang hubungan surat ke-8 tadi surat Al-Anfal berhubungan tentang perang Badar, terus surat ke-33 berhubungan dengan perang Khandaq, adapun surat ke-48 berhubungan dengan peristiwa yakni peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, sini akan tetapi jumlah sangat sedikit dan umumnya berkaitan dengan wahyu pada periode Madinah, wahyu dan wahyu pada periode Mekah. Tidak begitu penting serta tidak peristiwa-peristiwa yang tidak begitu penting serta tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya. Contohnya di sini ada surat ke-80. Surat ke-80 adalah surat Abasa. Surat Abasa di sini dikatakan diwahyukan ketika seorang buta bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum menemui Nabi yang tengah berbincang-bincang dengan beberapa pemuka suku Quraisy yang diharapkan dapat dibujuknya. Nah, di sini juga adalah adalah sebab pewahyuan yang dikemukakan hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak penting. Nah, jadi menurut dalam buku ini menyatakan bahwa surat Abasa ayat 1 sampai 10 bahwa menceritakan seorang buta yakni bernama Abdullah bin Ummi Maktum menemui Nabi yang tengah berbincang dengan beberapa pemuka suku Quraisy yang diharapkan dapat dibujuknya. Itu adalah salah satu yang merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak penting dan tidak diketahui kapan terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Kapan terjadinya peristiwa tersebut, dan itu tidak diketahui gitu. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa seorang buta yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum menemui Nabi itu tidak diketahui kapan terjadinya kisah tersebut. Adapun bagian Al-Qur'an yang pertama kali dan di sini terdapat banyak inkarnasi dalam bahan biasanya dikatakan bahwa bagian Al-Qur'an yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad permulaan surat 96. Nah, ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di sini ada problematika yakni permasalahan kapan diturunkannya ayat Al-Qur'an yang pertama kali. Nah, di sini ada yang mengatakan yakni yang paling sohor lah, paling terkenal yakni ayat surat ke-96 yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tetapi nah di sini ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa wahyu pertama adalah bagian permulaan surat yakni surat ke-74. Surat ke-74 yakni surat Al-Mudatsir. Di sini ada mengatakan surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 5 atau surat Al-Fatihah. Jadi di sini ada permasalahan terkait surat atau ayat yang pertama kali diturunkan itu surat apa? Entah surat Al-Alaq, entah surat Al-Mudatsir, entah itu surat Al-Fatihah. Nah, dari 3 surat ini adalah yang dipermasalahkan gitu. Terjadinya peristiwa yang pertama kali ayat ini diturunkan. Tapi yang ditegaskan yang di ACC atau yang diresmikan yakni surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, terus dan surat 1 merupakan surat pertama yang disampaikan secara utuh. Demikian pula beberapa versi riwayat penting tentang wahyu terakhir yang diterima Nabi. Nah, tadi permulaan wahyu pertama tadi ada tiga surat. Yang pertama surat Al-Alaq, terus yang kedua surat Al-Mudatsir, dan yang ketiga yakni surat Al-Fatihah. Nah, sekarang yang terakhir
yang terakhir diterima Nabi, salah satunya mengungkapkan bahwa wahyu terakhir yang diterima Nabi adalah yakni surat Al-Baqarah ayat surat kedua atau surat Al-Baqarah ayat 281. Ada yang mengatakan surat Al-Baqarah ayat 282, ada yang mengatakan surat Al-Baqarah ayat 278. Nah, sebagai wahyu terakhir. Nah, di sini ada 4, dan riwayat lain menegaskan bahwa yakni surat Al-Maidah, ayat ketiga. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, ada permasalahan surat manakah atau ayat manakah yang terakhir kali diturunkan. Nah, ayat yang terakhir diturunkan yakni di sini ada surat Al-Baqarah 281, ada surat Al-Baqarah ayat 282, dan ada surat Al-Baqarah ayat 278. Tapi dan yang paling resmi gitu, yang paling ditegaskan dan yang di ACC yakni adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nah, di sini yang menegaskan yang paling banyak lah istilahnya. Terus selanjutnya itu terkait problematika kronologi Al-Quran. Jadi permasalahan Al-Quran di situ ada yang pertama tadi suatu permasalahan Al-Quran terkait perhubungan surat ini hubungannya sama apa, surat itu hubungan sama apa. Tadi surat ke-8 ya, surat Al-Anfal berhubungan dengan perang Badar dan lain sebagainya. Terus ada permasalahan tentang turun ayat pertama kali turun. Ayat pertama kali turun itu surat apa sih? Nah, di sini ada yang tadi dijelaskan ada 3, dan yang paling resmi yang ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terus yang terakhir kali ayat yang paling terakhir kali diturunkan, yang paling diresmikan, yang paling ditegaskan yakni surat Al-Maidah ayat 3. Itu adalah permasalahan tentang beberapa lah ayat Al-Quran. Nah, situ. Terus selanjutnya ada problematika kronologi pewahyuan Al-Quran menurut sarjana Islam. Nah, di sini menurut sarjana Islam 3 riwayat kronologi pewahyuan surat-surat Al-Quran yang dikemukakan menurut sarjana Islam. Nah, riwayat pertama yakni ada 3 sumber nih. Riwayat pertama bersumber dari Ibnu Abbas, dan riwayat kedua bersumber dari karya Umar Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Al-Kafi dari abad ke-15, dan riwayat ketiga bersumber dari Ikrimah dan Husain Ibnu Abi Al-Hasan. Nah, sini ada tadi kronologinya terkait perbedaan dan permasalahan. Perbedaan ini jelas diakibatkan kurangnya beberapa surat di dalam riwayat tersebut dan perbedaan perhitungan jumlah surat Makkiyah serta Madaniyah. Jika surat ke-7 yang tidak ada dalam susunan kronologis tersebut barangkali terlewatkan, waktu penyalinannya disisipkan di antara surat ke-38 dan surat ke-72 yang dalam rangkaian kronologi ketiga menempati urutan surat ke-72, yang dalam kronologi ketiga surat ke-37 kalau Al-Quran ke-37 dan 38, serta surat 19 yang juga tidak terdapat di dalam riwayat ketiga disisipkan di antara surat ke-35 dan surat ke-20 yang dalam susunan kronologi menempati urutan ke-41 dan ke-42. Nah, kita lihat. Nah, di sini urutan kronologi ayat ke-37 dan ke-38. Di sini menurut Ibnu Abbas. Nah, di sini menurut Ibnu Abbas nama suratnya adalah urutan kronologi ke-37, nama suratnya adalah surat Shad dan surat Al-A'raf. Adapun nomor suratnya adalah nomor surat ke-38 dan surat Shad berurutan nomor surat ke-38, sedangkan surat Al-A'raf yakni nomor surat ke-7. Nah, dan menurut Al-Kafi, di sini menurut Al-Kafi urut kronologis ke-37 dan ke-8 surat Shad dan surat Al-A'raf sama seperti Ibnu Abbas yang pertama kali 38 dan 7. Adapun yang ketiga yang menurut Ikrimah dan Al-Hasan, nama surat yang tadi bagian ke-37 nomor urut kronologi 37 dan ke-38 yakni ke-38
yakni surat Shad benar 38, sedangkan surat Al-Jin sedangkan surat yang kronologi yang ke-38 yakni di Ikrimah dan Al-Hasan yakni bernama surat Al-Jin. Surat Al-Jin nomor suratnya di sini menurut Ikrimah dan Al-Hasan yakni surat Al-Jin nomor surat yang ke-72. Nah, itu perbedaan hanya sedikit lah. Adapun yang perbedaan kedua di sini ada nomor kronologis ke-41 dan ke-42 yakni menurut Ibnu Abbas dan Al-Kafi. Nah, Ibnu Abbas dan Al-Kafi yakni mereka sama Al-Furqan dan Fatir. Ke-41 kronologi ke-41 yakni Al-Furqan dan 42 yakni Fatir. Surat Fatir. Nomor suratnya sama 25 dan 35, adapun Al-Kafi juga sama 25 dan 35, suratnya juga sama Al-Furqan dan Fatir. Sedangkan menurut Hikmah dan Al-Hasan di sini nama surat di sini adalah Fatir dan Toha. Toha di sini surat Fatir di sini nomor surat ke-35. Nah, sedangkan menurut Kafi dan Ibnu Abbas adalah nomor surat yang ke-25 dan Fatir adalah sedangkan menurut Hikmah dan Al-Hasan yakni Fatir adalah nomor surah ke-35. Adapun yang ke-42 yakni surat Toha. Surat Toha di sini surat Toha nomor surat ke-20. Jadi perbedaannya hanya sedikit lah. Perbedaannya sedikit. Di sini adalah dari kronologi nomor ke-63 yakni Ad-Dukhan. Ad-Dukhan 44 sama menurut Al-Kafi juga Ad-Dukhan 44 sama. Sedangkan menurut Ikrimah dan Al-Hasan Ad-Dukhan berada di bawah yakni di bawah nomor surat 40 yakni di bawah Al-Mu'min. Sedangkan di sini sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Al-Kafi Ad-Dukhan berada di bawah Al-Zukhruf. Tetapi menurut Ikrimah dan Al-Hasan Ad-Dukhan berada di bawah Al-Mu'min yang di surat ke-40. Nah, di sini ada urutan ke-58. Nah, di sini adalah perbedaannya sedikit lah. Nah, itu terkait sedikit perbedaan tentang surat Makkiyah. Surat Makkiyah antara Ibnu Abbas, Al-Kafi, Ikrimah dan Al-Hasan. Terus yang selanjutnya, dalam riwayat ketiga surat ke-44 diletakkan setelah surat ke-40 suratnya. Nah, ini udah. Selain itu penempatan surat 83 sebagai surat pertama pada periode Madaniyah. Nah, ini perbedaan tentang Madaniyah. Ini surat-surat yang diturunkan di Madinah. Surat-surat yang diturunkan Madinah adapun menurut Ibnu Abbas dan Al-Kafi yang pertama adalah urutan kronologis pertama adalah surat Al-Baqarah, kedua Al-Anfal dan ketiga Al-Imran. Nah, itu Ibnu Abbas dan Al-Kafi itu sama. Tetapi menurut Ikrimah dan Al-Hasan itu berbeda. Apa? Yang pertama menurut Ikrimah Al-Hasan yakni Al-Mutaffifin dan Al-Baqarah di urutan kedua dan Al-Imran di urutan ketiga. Ini di sini nomor surat di sini Ikrimah dan Al-Hasan nomor surat ke-83 sedangkan Al-Baqarah kedua dan ketiga. Ini nomor 2 di bawah yang pertama adalah nomor 83. Nah, di sini hanya sedikit lah perbedaan antara Ibnu Abbas, Al-Kafi, Ikrimah dan Al-Hasan. Itulah perbedaan-perbedaannya terkait susunan surat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kronologis pewahyuan Al-Quran menurut sarjana barat. Nah, tadi menurut sarjana umat Islam, sarjana Islam ada Ibnu Abbas, yang kedua ada Al-Kafi, dan yang ketiga ada Ikrimah dan Al-Hasan. Terus, selanjutnya adalah kronologi Al-Quran kesarjanaan barat. Kronologi Al-Quran kesarjanaan barat sejak kapankah? Nah, di sini sejak pertengahan abad ke-19 kesarjanaan barat mulai menaruh perhatian terhadap upaya untuk merekonstruksi secara kronologis wahyu Al-Quran. Nah, terkait
Di sini ada upaya ini dilakukan dengan mengeksploitasi bahan-bahan tradisional Islam, memperhatikan bukti internal Al-Quran, yakni rujukan-rujukan historis dalamnya, terutama sejak periode Madinah dari karir kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini menurut di sini ada beberapa tokoh sarjana Barat. Tokoh sarjana Barat yakni dari versi Weil Gustav Weil, yakni yang kedua dari Noeldek Swali, dan yang ketiga dari Bletcher. Nah, titik awal perhatian Barat terhadap kajian kronologi Al-Quran dapat dikatakan bermula dengan karya Gustav Weil. Jadi yang pertama kali adalah perhatian yang pertama kali terdapat pada karya yang pertama kali adalah karyanya Gustav Weil. Historis kritis and looting in the Quran pada tahun 1844. Dalam karya ini, Weil memang menerima asumsi para sarjana muslim bahwa surat-surat Al-Quran merupakan unit-unit wahyu orisinal. Nah, di sini sarjana barat yakni Gustav Weil tadi. Gustav Weil lebih jauh, ia juga mengemukakan tiga kriteria untuk aransemen kronologi Al-Qurannya. Apa itu tiga kriterianya? Yang pertama adalah rujukan kepada peristiwa historis yang diketahui dari sumber lainnya, dan yang kedua adalah karakter wahyu sebagai refleksi perubahan situasi dan peran Nabi Muhammad, dan yang ketiga adalah penampakan atau bentuk lahiriah wahyu. Nah, itu adalah tiga kriteria untuk aransemen kronologi Al-Qur'annya menurut Gustav Weil tadi, yang dikemukakan oleh sarjana Barat. Terus ada lagi apa tuh? Di sini terdapat demikian seluruh surat Al-Quran membentuk 4 periode pewahyuan. Nah, di sini Gustav Weil juga para sarjana Barat telah membentuk surat-surat Al-Quran ke dalam 4 periode pewahyuan. Yang pertama adalah periode Mekah pertama atau awal, dan yang kedua adalah periode Mekah kedua atau tengah, dan yang ketiga adalah periode Mekah ketiga atau akhir, dan yang keempat adalah periode Madinah. Titik peralihan untuk keempat periode ini adalah masa hijrah ke Abisinia sekitar 615, untuk periode Mekah awal dan Mekah tengah saat kembalinya Nabi dari Taif pada tahun 620. Jadi untuk periode Mekah tengah dan Mekah akhir serta peristiwa hijrah September 622 untuk periode Mekah akhir dan Madinah. Nah, di sini jadi para sarjana Barat membagi-bagi tentang tiga kriterianya peristiwa Al-Quran, kriterianya aransemen kronologi Al-Quran, dan membagi sebab turun pewahyuan Al-Quran menjadi 4 kelompok, dan aransemen kronologi Al-Quran menjadi 3 kriteria yang tadi disebutkan, kriteria dan kelompok-kelompoknya. Nah, di sini tokoh-tokohnya di sini adalah tokohnya versi Weil, versi Gustav Weil, versi Noeldek Swali, dan versi Bletcher. Nah, di sini adalah contoh nomor 1 adalah Al-Alaq, sedangkan versi Gustav Weil itu Al-Alaq benar 196, Al-Alaq 96 ayat 1 sampai 5. Sedangkan menurut Noeldek Social yang pertama kali adalah Al-Alaq, tapi ayatnya ayat 9 sampai 11. Sedangkan menurut Gustav Weil tidak sebutkan ayatnya, tapi menurut Bletcher yakni Al-Alaq 1 sampai 5. Tetapi menurut Noeldek Swali Al-Alaq ayat 9 sampai 11, ini ayat belakangan. Nah, disitulah. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.